Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? PT Home Eco Victoria Makmur, calon emiten dengan gelar live, akan listing dengan menerbitkan saham baru sebanyak 808 juta lembar. Harga penawaran umum antara 136 sampai dengan Rp181 dengan nilai nominal saham Rp25 per lembar, sehingga PBV IPO antara 5,44 sampai dengan 7,24 kali. PT Home Eco Victoria Makmur atau Live bergerak dalam usaha perdagangan besar, meliputi alat tulis dan gambar, alat permainan dan mainan anak-anak, peralatan dan perlengkapan rumah tangga, tekstil, serta perusahaan holding yang berkedudukan di Jakarta Barat. Sesuai dengan laporan keuangan terakhir, kita dapat menghitung PBV Live dengan cara membandingkan antara posisi ekuitas yang sebesar 170 miliar dengan jumlah saham yang beredar sebanyak 3,78 miliar lembar, sehingga kita dapatkan book value Live sebesar 170 dibagi dengan 3,78 atau Rp45 per lembar. Dengan demikian, book value Live saat ini antara 136 dibagi dengan 45 sampai dengan 181 dibagi dengan 45 atau antara 3 sampai dengan 4 kali. Bila kita bandingkan dengan emiten VC, PBV VC masih lebih rendah. Sehingga menurut saya VC lebih menarik dibandingkan dengan Live. Bagaimana dengan return on equity atau ROE-nya? Dari laporan keuangannya, kita juga dapat menghitung ROE dari Live dan VC dengan cara membandingkan posisi laba tahun berjalan yang disetahunkan dengan ekuitasnya. Laba Live pada Juli 2023 sebesar 20 miliar. Ekuitas Live saat itu Juli 2023 170 miliar. Sehingga ROE Live pada Juli 2023 diperoleh sebesar 20 kali dengan 12 dibagi 7 lalu dibagi 170 kali atau sebesar 20%. ROE tahun-tahun sebelumnya bisa dihitung dengan cara yang sama, dan cara yang sama juga dapat digunakan untuk menghitung ROE dari emiten VC. Namun dengan catatan bahwa pada Live ada data penyesuaian proforma pada pendapatan yang nilainya sangat signifikan. Dengan demikian, dibandingkan dengan ROE VC, menurut saya ROE VC juga lebih menarik. Karena dalam 3 tahun terakhir, tren ROE VC naik. Sedangkan pada Live, tren ROE-nya tidak dapat kita simpulkan karena ada data penyesuaian proforma pada pendapatannya yang nilainya sangat signifikan, namun tanpa ada penjelasan yang cukup baik. Nah, selanjutnya saya akan bandingkan tentang tren penjualannya. Dalam 4 tahun terakhir, tren penjualan VC selalu naik, meskipun besar kenaikannya pada tahun 2023 mengecil. Sedangkan pada Live, pertumbuhan penjualan pada tahun 2023 menjelang listing justru sedang mengalami penurunan atau minus. Pertumbuhan penjualan ini menurut saya sangat penting karena sesuai dengan prospektusnya, tujuan penggunaan dana hasil IPO
adalah 46% untuk pelunasan kredit kepada Bank BCA, baik secara langsung maupun secara tidak langsung atau melalui perusahaan anak PT Tristar Indo Pratama atau TSI, dan 54% untuk modal kerja perseroan. Dua tujuan penggunaan dana hasil IPO ini menurut saya merupakan dua hal yang berlawanan, sehingga menurut saya dua hal ini harus kita hindari. Ingat, dua harus kita hindari, karena melunasi hutang modal kerja kepada bank merupakan indikasi langkah perseroan untuk bertindak lebih konservatif, sedangkan menambah modal kerja merupakan indikasi tindakan perseroan yang ekspansif. Jadi, terdapat dua hal yang berlawanan. Dua ini harus kita hindari. Lalu, saya coba cek proporsi hutang banknya, dan saya dapatkan proporsi hutang bank pada Juli 2023 mencapai sebesar 45% dibandingkan dengan ekuitasnya. Total hutang dibandingkan dengan ekuitasnya atau debt equity ratio DER sebesar 56%. Menurut saya, proporsi ini masih wajar, tapi saya tidak berhenti di sini karena seringkali perseroan melakukan make up kondisi keuangannya sebelum listing. Oleh sebab itu, saya tarik 1 tahun sebelumnya, dan saya dapatkan sesuai dengan neraca per Desember 2022, proporsi hutang bank dibanding dengan ekuitas mencapai 70%. Total hutang dibandingkan dengan ekuitas atau debt equity ratio DER mencapai 141%. Wow, ilmu sulapnya mulai terbuka nih. Hal ini terjadi karena sepanjang tahun 2023 terjadi transaksi dengan pihak berelasi yang nilainya cukup signifikan. Di antaranya ada perubahan piutang usaha dari sebesar 20 miliar menjadi 38 miliar. Ada perubahan piutang lain-lain dari 0 menjadi 18 miliar. Dan ada perubahan utang kepada pemegang saham dari 20 miliar menjadi 0. Hasilnya membuat ekuitas perseroan naik sampai dengan 56 miliar hanya dalam waktu 7 bulan, tanpa ada penjelasan yang detail dan bukti-buktinya. Jadi, menurut saya, sesuai dengan laporan keuangan tahun 2022, debt equity ratio perseroan sangat tinggi, sehingga wajar bila perseroan bermaksud melunasi sebagian hutang banknya. Apakah perseroan sedang mengalami kesulitan cash flow? Yuk kita buka lagi. Saya coba bedah hutang-hutang banknya, dan saya dapatkan saat ini perseroan dan anak perusahaan menerima fasilitas kredit dari Bank BCA dan Bank CIMB Niaga atas nama perseroan dengan outstanding 20 miliar dari BCA. Atas nama anak perusahaan PT Tristar Indo Pratama atau TSI dengan outstanding 61 miliar dari BCA dan 10 miliar dari Bank Niaga. Sebelumnya, fasilitas dari BCA, baik kepada live maupun kepada anak perusahaan, terdiri dari kredit investasi dan kredit modal kerja. Namun, sejak tahun 2023, sesuai dengan data prospektusnya, semua fasilitas tersebut diubah menjadi modal kerja. Demikian juga fasilitas kredit dari CIMB Niaga. Sejak tahun 2023,
semua fasilitas kreditnya diubah menjadi kredit modal kerja. Dengan demikian, patut diduga semua fasilitas kredit tersebut dalam tahap restrukturisasi. Benar nggak ya kira-kira? Lalu saya cek agunan tambahan kepada Bank BCA dari hutang-hutang yang akan dilunasinya. Ternyata 100% agunan tambahan tersebut milik pemegang saham pengendali, bukan milik perseroan. Artinya, pelunasan hutang dilakukan untuk mengembalikan agunan tambahan kepada pemegang saham pengendali sebagai pemilik agunan tambahan tersebut, meskipun dananya diperoleh dari hasil IPO. IPO digunakan untuk menghindari risiko terhadap penurunan kualitas kredit perseroan. Mengapa? Ya, karena saat ini perseroan sedang mengalami penurunan penjualan, sehingga perseroan mulai berbenah untuk memperkuat modal kerja dan melunasi kreditnya kepada bank, serta mengembalikan risiko kredit dari PSB kepada perseroan. Karena kredit-kredit tersebut menggunakan agunan tambahan milik pemegang saham pengendali. Data menunjukkan aset tetap perseroan berupa tanah dan bangunan justru tidak menjadi agunan tambahan pada Bank BCA yang akan dilunasi. Apakah aset tersebut menjadi agunan tambahan pada Bank CIMB Niaga? Karena prospektusnya tidak merinci agunan yang diberikan kepada CIMB Niaga, maka kita tidak dapat memastikannya. Apakah aset tetap perusahaan tersebut merupakan aset yang produktif? Menurut saya, tidak. Karena aset tetap perseroan berupa tanah dan bangunan dengan nilai 20 miliar rupiah atau 42 juta per meter persegi tersebut hanya digunakan sebagai gudang dan dokumen arsip. Mungkin kita perlu melakukan pengecekan ulang apakah aset senilai 20 miliar tersebut atau 42 juta per meter persegi ini memang hanya digunakan untuk gudang atau rumah tinggal yang ada gudangnya. Jadi, ada 4 hal yang membuat saya tidak tertarik untuk mengkolek saham Live. Yang pertama, 50 miliar dana dari hasil IPO digunakan untuk melunasi sebagian hutang perseroan yang dijamin dengan aset tetap pemegang saham pengendali. Dan ini baru sebagian ya, karena total hutang bank perusahaan mencapai 91 miliar. Yang kedua, pada saat yang sama, perseroan mempunyai piutang kepada pihak berelasi, baik piutang usaha maupun non-usaha, yang totalnya mencapai 36 miliar. Yang ketiga, menurut saya, kinerja perseroan juga tidak efisien, karena saat ini perseroan melakukan sewa gudang dan kantor kepada pihak berelasi yang nilainya mencapai 605 juta per tahun. Sementara aset perseroan senilai 20 miliar atau 42 juta per meter persegi hanya digunakan sebagai gudang arsip. Dan yang keempat, kerja perseroan yang tidak efisien juga dapat ditujukan dari kepemilikan kendaraan roda 4. 6 dari 9 kendaraan roda 4 merupakan mobil penumpang mewah. Hanya 3 yang berupa mobil barang yang menurut saya dapat berkontribusi maksimal kepada perseroan.
Jadi, menurut teman-teman bagaimana? Apa pertimbangan teman-teman untuk tetap tertarik mengkolek saham live? Kasih komen ya. Teman-teman, jaga kesehatan sambil kita tunggu perjalanan saham live. Apakah akan menjadi pendorong atau pemberat bursa dalam waktu dekat? Semangat ya! Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.